ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kembali bertemu dengan saya Bu Oiko Yima dalam acara ngaji online mengisi Pondok Ramadan, yaitu kali ini saya akan membahas tentang puasa. Ya, puasa ini adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, untuk puasa ini sudah banyak sekali, mungkin kalian sudah banyak memahami puasa itu tidak hanya puasa Ramadan saja. Puasa itu ada puasa sunnah, ada puasa yang haram, dan ada puasa yang wajib. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan atau pada hari ini adalah tentang puasa Ramadan. Karena hari ini kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, yaitu tahun 1441 Hijriah. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan saya cintai, dasar atau perintah tentang puasa Ramadan itu sudah tercantum dan sudah jelas di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, di situ dikatakan diwajibkan, berarti puasa Ramadan itu adalah puasa yang hukumnya wajib. Kalau wajib berarti suatu perkara apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian bagaimana dalam ayat tersebut juga dikatakan sebelum kamu diwajibkan atas kalian sebagaimana yang sebelumnya juga sudah ada. Nah, puasa itu memang sudah ada sebelum adanya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ini mulai ada yaitu ketika tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, atau setengah tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sebelumnya udah ada puasa? Sudah. Dalam cerita, dalam sejarah ini seperti ini. Orang-orang Yahudi di Madinah itu sudah melaksanakan puasa ketika tanggal 10 Sya'ban. Ya. Terus ditanya, kenapa kalian melaksanakan puasa? Mereka menjawab, ini adalah suatu tanda syukur bahwa pada masa Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun yang waktu itu hampir ditenggelamkan oleh Raja Fir'aun. Itu adalah sejarah puasa, diantaranya yang puasa sunnah. Kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan untuk apa kalian itu diperintahkan berpuasa, yaitu supaya kalian itu bertakwa. Artinya bagaimana? Dengan berpuasa kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya saya ingin menerangkan, nah bagaimana dengan anak-anak? Ya kan anak-anak kan Islam. Ini masuk yang kedua. Yang kedua yaitu balik. Ya, balik. Nah, sekarang kalau anak-anak yang belum balik bagaimana puasanya? Apakah wajib? Untuk anak-anak yang belum balik, puasa itu adalah sebagai sarana untuk latihan supaya
kalau mereka itu sudah balik terbiasa melaksanakan puasa tersebut. Itu adalah suatu latihan bagi mereka yang belum balik. Dari mulai misalkan anak kecil itu biasanya puasanya, Bu aku tak puasanya sak beduk dulu ya. Ya, baru beduk, nanti beduk, nunggu zuhur. Ketika bunyi zuhur datang, waktu zuhur tiba, anak-anak minta berbuka terlebih dahulu. Nah setelah itu bagaimana? Kita kembali latih lagi dengan ayo nduk, nanti setelah ini kalian kumur lagi, kemudian puasa lagi sampai maghrib. Itu adalah suatu sarana bagi anak-anak yang belum balik berlatih agar kelak kalau mereka sudah balik terbiasa melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Artinya dalam melaksanakan puasa ini harus berakal sehat, dalam artian diantaranya tidak gila atau dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mampu menunaikan puasa. Berarti mampu. Apakah ada orang yang tidak mampu? Ada. Ya, kalau sakit berarti kan tidak mampu menunaikan puasa atau menjalankan puasa. Nanti ada caranya sendiri bagaimana kalau mereka meninggalkan puasa. Juga contohnya lagi orang yang hamil besar atau yang menyusui, kemudian orang yang musafir, kemudian orang yang sudah tua renta, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Itu adalah syarat yang keempat, mampu menunaikan puasa. Kemudian yang kelima, yaitu mengetahui awal Ramadan. Nah ini biasanya untuk mengetahui awal Ramadan ini diantaranya ada ru'yatul hilal dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mengetahui memasuki awal Ramadan sudah jelas kita ketahui. Nah kemudian yang kedua, kita dalam menjalankan ibadah puasa juga harus tahu rukun puasa tersebut. Ada 2 rukun yang harus kalian ketahui. Yang pertama, rukun puasa ini adalah niat. Yang paling utama kita dalam melaksanakan ibadah apapun adalah niat. Ini merupakan rukun puasa yang pertama. Bagaimana niatnya? Niat puasa wajib atau puasa Ramadan ini dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbitnya fajar. Itu kalau niat puasa wajib atau puasa Ramadan ini. Bagaimana niatnya? Nah kalian biasanya kan membaca niat itu biasanya kalau berjamaah sholat tarawih dibaca bersama-sama setelah selesai sholat tarawih. Bacaan doa berpuasa ya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Harus diucapkan, jangan hanya di dalam hati. Tuh niat puasa. Kemudian yang kedua rukun puasa itu adalah menahan dari segala apa yang membatalkan puasa. Semua yang menyebabkan kita membatalkan puasa itu harus kita tahan. Itu adalah rukun puasa yang kedua. Jadi kita kalau melihat sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu harus kita tahan. Nah itu adalah rukun puasa yang kedua. Ya, kemudian yang saya ingin tekankan kepada kalian anak-anak ya, yang benar-benar harus kita pahami, kalau kita melaksanakan sesuatu ibadah, kita harus ada hikmah yang kita rasakan. Hikmah yang harus kita rasakan dan kita bisa menjadi lebih baik setelah melaksanakan ibadah tersebut. Ini adalah hikmah dari kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah melatih kesabaran. Dan melatih kesabaran bagaimana? Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini anak-anak ya. Kalian kalau biasanya puasa Ramadan
bisa yang namanya ngabuburit setiap sore sambil nunggu adzan maghrib, jalan-jalan, sepedaan, gerombolan, kemudian cari suasana yang enak sekali untuk menanti adzan maghrib. Terus kalian juga bisa ya belanja atau membeli takjil di mana apa yang kalian inginkan. Juga kalian bisa bertadarus bersama di musola ataupun di masjid, tarawih bersama. Nah, dalam keadaan seperti ini kalian pada tahun ini tidak ada yang bisa kalian lakukan. Ya, semuanya harus stay at home atau tinggal di rumah. Akhirnya apa? Itu adalah suatu ujian bagi kita untuk melatih kesabaran. Dulu kita sudah sabar, bisa berpuasa, ya. Tapi tahun ini benar-benar keadaan yang luar biasa harus kita jalani. Dan kalau kita bisa menjalani ini sampai selesai atau sampai tuntas, sampai hilang wabah COVID-19 ini, akhirnya kita bisa membentuk ketakwaan kita. Bertambahlah rasa ketakwaan kita. Itu adalah perilaku yang harus kita atau membahas tentang syarat wajib puasa. Kalau kita mau berpuasa, kita harus mengetahui apa saja syarat wajib berpuasa itu. Baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Terutama kita yang puasa Ramadan. Nih ya, yang pertama ini adalah Islam. Orang yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, itu sudah dikenai wajib puasa. Rasakan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan ini, perilaku kita semakin baik setelah ini, kemudian rasa syukur kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin besar dan semakin luar biasa kesabaran kita dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Kita senantiasa bisa menjalankan puasa Ramadan ini sampai 1 bulan penuh dan kita bisa kembali fitrah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.